Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat yang saya muliakan, Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah, kata para ulama, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala aktivitas yang mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari pemahaman ini, maka sesuatu yang hukum asalnya mubah maka bisa menjadi ibadah bila diniatkan untuk ibadah, seperti makan, minum, tidur, bahkan berolahraga bisa menjadi ibadah bila kita niatkan untuk beribadah. Sebagaimana perkataan Mu'az bin Jabal, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku niatkan supaya tidurku menjadi ibadah sebagaimana jagaku juga sebagai ibadah. Ada seorang yang berjalan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Seorang laki-laki berjalan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan para sahabat melihat laki-laki ini berjalan dengan bergegas, penuh semangat. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in kana hadza fi sabilillah, ya Rasulullah, andaikan laki-laki ini berada di jalan Allah, perjalanannya, cara berjalannya yang begitu giat, cara berjalannya yang begitu semangat, sampai-sampai sahabat berkata, in kana hadza fi sabilillah, andaikan orang ini berada di jalan Allah. Mendengar itu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. In kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari nafkah untuk orang tuanya yang sudah tua renta, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha
bahwa fi sabilillah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya daripada ia minta-minta, maka sesungguhnya ia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya riya, ingin dipuji orang, maka sesungguhnya ia berada di jalan syaitan. Orang yang berangkat pagi-pagi memenuhi kebutuhan hidup dirinya juga keluarganya, sesungguhnya dia tengah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai tukang becak, pemulung, ojek online, pada dasarnya dia tengah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsak bahwa laka sedekah. Uang yang kamu keluarkan untuk dirimu, untuk membeli air dalam rangka membasahi kerongkongan kita yang kehausan, maka sesungguhnya itu sedekah bagimu. Berarti dia bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma at'amka waladaka fahuwa sedekah. Barang siapa yang mengeluarkan uangnya untuk anaknya, maka sesungguhnya ia mengeluarkan sedekah untuk dirinya. Wa ma at'am zaujatak bahwa laka sedekah. Barang siapa yang mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan istrinya, maka sesungguhnya ia telah mengeluarkan sedekah. Para jamaah sekalian, ada ibadah, ada maksiat. Maksiat tidak bisa menjadi ibadah, tapi ibadah bisa menjadi maksiat. Apa contoh ibadah yang menjadi maksiat? Dengan terlebih dahulu para ulama membagi maksiat itu menjadi dua. Ada maksiat yang terang-terangan, pelakunya maupun orang yang melihatnya mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kemaksiatan. Mencuri, merampok, minuman-minuman keras, adalah semua orang tahu bahwa itu adalah bentuk kemaksiatan. Tapi ada maksiat yang tersembunyi, yang hanya ahli ilmu saja yang dapat mengetahui bahwa si fulan tengah melakukan sebuah kemaksiatan. Apa maksiat yang tersembunyi? Bid'ah dan syirik. Maka ibadah tidak boleh dicampuri oleh dua faktor ini. Ibadah harus bersih dari syirik dan bid'ah. Dan bid'ah pertama kali dilakukan oleh sebuah kelompok sesat dalam Islam yang bernama Khawarij. Para jamaah sekalian, apa bahaya bid'ah ini? Para ulama mengatakan, di antaranya Abu Kilabah, ia berkata, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallus saif. Suatu kaum yang melakukan bid'ah, maka lama-kelamaan dia akan menghalalkan darah kaum muslimin. Begitu pula yang dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiti, seorang tabi'in, ia berkata, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illasdada minallahi bu'dan. Semakin giat pelaku bid'ah melakukan ibadah, maka semakin jauh ia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh tabi'in yang mulia ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mensifati perilaku orang-orang Khawarij. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yakhruju fikum qaumun
tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Akan keluar di tengah-tengah kalian satu kaum yang kalian merasa solat kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan solat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan puasa mereka. Amal-amal kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan amal-amal mereka. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Para sahabat akan menyangka bahwa sholatnya tidak ada apa-apanya, puasanya tidak ada apa-apanya, amal-amal mereka tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan sholat, puasa dan amal-amal mereka. Dan yang menonjol dari mereka adalah yaqra'unal Qur'an. Mereka adalah kelompok yang rajin sekali membaca Al-Quran. Tetapi kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yujawizu hanajirahum. Al-Quran yang mereka baca tidak membekas dalam perilaku mereka, dan mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada poin pertama dalam hadis yang mulia ini, Nabi mengemukakan kepada kita tentang bagaimana giatnya kaum ini beribadah. Tetapi pada akhirnya Nabi memberitahukan kepada kita bagaimana jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengoklah kaum ini, mereka lah orang yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kelompok inilah pula yang membunuh Khalifah yang mulia Utsman bin Affan. Dan yang mengerikan, di waktu subuh pada tanggal 17 Ramadan, ketika Khalifah yang mulia ini keluar dari rumahnya dalam rangka membangunkan kaum muslimin untuk sholat subuh, Abdurrahman bin Muljam, sang tokoh Khawarij ini, menghunjamkan pedangnya di leher Khalifah yang mulia ini. Dan ketika pedangnya menempel dan mengeluarkan darah segar dari tubuh Khalifah yang mulia ini, Abdurrahman bin Muljam membacakan firman Allah sebagai dalil bahwa tindakan mereka membunuh Khalifah yang mulia adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mereka baca, yang dia baca adalah wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada manusia yang menjual dirinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa perbuatan mereka yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut tafsiran mereka terhadap ayat yang mulia ini. Inilah embrio dari orang-orang yang sampai hari ini melakukan teror terhadap aparat keamanan, terhadap pemerintah dengan dalil jihad di jalan Allah. Ternyata nenek moyang mereka dulu, Abdurrahman bin Muljam, melakukan hal yang sama. Inilah bid'ah pertama dalam Islam. Maka pantas Ayyub As-Sikhtiyani tadi berkata, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illazdada minallahi bu'dan. Semakin giat ahli ibadah, ahli bid'ah itu melakukan ibadah, maka semakin jauh ia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian para jamaah, solusi dari semua ini adalah
kita harus meluangkan waktu duduk di majelis-majelis ilmu. Abdurrahman bin Muljam, tokoh Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib, bukan orang awam. Dia orang soleh. Dialah yang diutus oleh khalifah untuk mengajarkan Al-Quran di Mesir pada waktu itu. Tetapi karena ia jauh dari ulama, maka ia menafsirkan Al-Quran menurut pemikirannya sendiri. Inilah bahayanya orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami Al-Quran sebagaimana Nabi dan para sahabat memahaminya. Dengan demikian para jamaah, duduklah di majelis-majelis ilmu, duduklah di hadapan para ulama, kemudian tanyakan kepada mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tentang hukum A, hukum B, hukum C. Dengan demikian semoga kita diselamatkan oleh Allah dari aliran-aliran sesat yang membahayakan kita di dunia dan yang pasti membahayakan kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.